Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Permen KP nomor 28 tahun Permen KP nomor 23 tahun 2016. Kami sudah bekerja hingga pasal 29 hingga pada akhirnya terjadi perubahan Permen KP tahun 28 tahun 2021 nomor 28 tahun 2021, di mana kita melakukan kegiatan penyesuaian dari perubahan yang ada. Dan alhamdulillah puji Tuhan, pada hari ini kita masuk ke dalam tahap pra KP, konsultasi publik, di mana dihadiri oleh seluruh tim GIS yang hadir baik melalui tatap muka maupun melalui virtual, di mana nanti kita akan mempersiapkan seluruh dokumen yang akan kita pakai dan kita gunakan dalam kegiatan sosialisasi atau kegiatan konsultasi publik pada 13 kabupaten pesisir. Fokus grup diskusi Tim Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua beserta lembaga terkait baik tingkat kementerian menghadiri pelaksanaan perampingan dan final dalam pelaksanaan konsultasi publik RZWP 3K yang merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang Pemprov Papua yang dilaksanakan secara virtual di Jayapura Senin 20 Desember 2021. Berbagai isu muncul secara dinamis dalam proses penyusunan hingga implementasi instrumen pertemuan ini. Perampingan dan final RZWP 3K harus dilaksanakan di tahun anggaran 2021 dan Papua adalah provinsi yang paling berani menyusun RZWP 3K di seluruh Indonesia, sehingga berharap pada kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan seluruh dokumen dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, pentingnya fungsi instrumen RZWP 3K dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Diharapkan paham tentang proses pengendalian yang dimaksud, kecuali pada unit pelaksanaan teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di daerah. RZWP 3K sendiri sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam peraturan daerah merupakan amanah dari pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, upaya tindak lanjut penyusunan RZWP 3K perlu menjadi fokus Pemda Provinsi agar kepastian dan legalitas pengelolaan RZWP 3K segera tercipta, sehingga rencana investasi, infrastruktur, dan lain-lain jelas secara hukum. Ahmad Jailani selaku Subkoordinator Rencana Zonasi Wilayah Timur Indonesia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut dari Direktorat Perencanaan Undang-Undang Laut punya tugas dan fungsi perampingan dan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai acuan untuk pemanfaatan di ruang laut dan Provinsi Papua sendiri sudah berlangsung lama dan siap rampung. Sehingga hasil penyampaian itu akan dilakukan konsultasi publik kepada stakeholders untuk mendapatkan masukan atau verifikasi dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, kemudian mendapat persetujuan teknis dari Kementerian KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, kita dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, jadi memang mempunyai tugas dan fungsi pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua. Jadi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini memang sangat penting ya, sebagai pedoman ataupun acuan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan di ruang laut dan pesisir. Nah, untuk Provinsi Papua sendiri sampai saat ini prosesnya sudah berlangsung lama dan hampir selesai untuk tahapan ini. Jadi tahapan ini sekarang dilakukan kegiatan FGD untuk penyampaian hasil-hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Sudah ada draftnya di sini, draft untuk struktur ruang, rencana lokasi ruang, dan nanti akan disampaikan dan dibahas kembali untuk mendapat
persetujuan dari semua anggota kelompok kerja. Nanti hasil dari penyampaian ini akan dilakukan konsultasi publik kepada para stakeholder. Nah, dari hasil kesepakatan di konsultasi publik nanti dokumen final rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil Provinsi Papua ini akan dilakukan konsultasi teknis di tingkat pusat. Jadi untuk kegiatan FPD, kegiatan konsultasi publik ini kan ranahnya di daerah. Nanti di daerah sudah disepakati bersama konsepnya. Nanti akan dilakukan konsultasi teknis di tingkat pusat itu bersama para kementerian dan lembaga yang ada di tingkat pusat. Jadi konsep dokumen final ini nanti akan disampaikan. Jadi untuk mendapatkan masukan ataupun verifikasi dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Nah, nanti selanjutnya akan dimohonkan untuk mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri KP. Nah, kalau sudah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri KP, itu berarti dokumen final itu P3K Provinsi Papua ini kan sudah sah dan resmi bisa untuk dilakukan kegiatan integrasi dengan RT/RW. Nah, itu jadi memang secara tahapan ini sudah di ujung Provinsi Papua ini sudah hampir selesai. Jadi memang mudah-mudahan tahapan proses penyusunan ini sesuai dengan target yang diharapkan bisa segera selesai dan tercapai gitu ya target-target itu. Jadi Provinsi Papua sudah nanti mempunyai dokumen final P3K yang disepakati dan siap untuk diintegrasikan dengan RT/RW provinsinya. Tim dokumen yang akan menjelaskan seluruh capaian yang sudah dihasilkan pada hari ini. Tentunya kita mendapatkan asistensi dari kementerian. Di sini juga ada PO bagi peta JIS dan maupun PO dari dokumen. Nah, ini Mustaqim dari Komisi 2 DPR Papua mengatakan, pertemuan ini sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan semua provinsi di Indonesia harus membuat dokumen tata ruang RT/RW bawah laut. Dengan harapan diselesaikan dan Papua mendapat kepastian hukum, sehingga kegiatan ini dapat menyelesaikan masalah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur pada Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2001 yang memerintahkan bahwa harus selesai. DPR Papua ya, dengan adanya kegiatan hari ini ya, harmonisasi tentang RZ P3K yang selama ini memang kita nanti kita ketahui bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 bahwa ya tentang pengelolaan zonasi pulau-pulau kecil, terus kemudian pesisir pada ini. Maka dari itu ya seluruh provinsi di Republik ini ya harus membentuk yang namanya RZW P3K itu. Namun ya Provinsi Papua ini mungkin yang terakhir ya. Provinsi lain kan seluruh Indonesia sudah selesai, tetapi Provinsi Papua. Nah, ini yang tahun kelima ini kita harap ya Komisi 2 berharap bahwa ya hari ini dan tahun ini kalau bisa ini selesai, sehingga kita mendapatkan suatu kepastian hukum gitu. Karena selama ini Dinas Kelautan ini mengelola menata pulau-pulau kecil atau kemudian pesisir di Papua ini terkendala ini. Nah, oleh karena itu harapan kami hari ini clear, sehingga ketika dalam pemaparan yang berikutnya tidak ada masalah-masalah lagi. Apalagi kan sesuai dengan Kepmen nomor 28 tahun 2021 juga memerintahkan bahwa ini harus selesai, gitu, harus selesai. Nah, oleh karena itu harapan kami dari Komisi 2
ya ini di tahun ini akan selesai, sehingga di tahun 2022 ini hal ini sudah bisa berlaku, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sudah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan bisa menindaklanjuti atas perintah undang-undang itu, sehingga tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau kecil itu bisa terwujud dan terlaksana, sehingga masyarakat kita juga bisa kebijakan-kebijakan pemerintah, terkhususnya kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua. Nah, dalam hal ini Dinas Kelautan, karena sampai hari ini Dinas Kelautan ini belum bisa apa-apa karena dasar hukumnya belum ada. Nah, harapan kami sekali lagi ini bisa terwujud dan bisa selesai tahun 2022, bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Baik, berarti nanti yang sudah mendapatkan, mungkin kita klarifikasi sekalian, yang sudah. Iman Juniawal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengatakan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memudahkan pengambil kebijakan dalam hal perizinan dan pengelolaan dari wilayah perairan pesisir dan lain-lain. Pada akhirnya, penataan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua menjadi satu dengan RT/RW, sehingga rencana zonasi wilayah pesisir menghasilkan satu tata ruang bermanfaat untuk semua. Terima kasih. RZ2P3K ini rencana zonasi pulau-pulau kecil. Ini ditujukan untuk adanya kemudahan bagi pengambil kebijakan dalam penetapan beberapa hal, misalnya perizinan pengelolaan wilayah perairan pesisir dan sebagainya. Jadi RZ2P3K ini menjadi penting karena sebagai dasar dari pemanfaatan tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk sosial ekonomi, bahkan budaya masyarakat, sekaligus juga untuk lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup, sehingga proses pengelolaan dan tata cara pelaksanaannya dapat kita ketahui dengan mempedomani RZ2P3K yang kita buat saat ini. Memang pada akhirnya penataan ruang ini menjadi satu padu antara RZ2P3K dengan RT/RW, sehingga dengan adanya kesatu paduan ini menghasilkan pola ruang peraturan tentang tata ruang yang ada di Provinsi Papua. Menjadi perhatian dalam RZ2P3K itu terdiri dari 13 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini manfaatnya dapat diperoleh, dapat diberi manfaat bagi masyarakat terutama, baik itu kita juga mengakomodir pola ruang bagi lembaga masyarakat adat, kemudian penetapan tata ruang bagi usaha-usaha pariwisata, kemudian berikut juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian ruang laut untuk kegiatan aktivitas lainnya seperti kabel bawah air, kemudian transportasi, kemudian untuk distribusi antar wilayah. Nah, itu manfaat yang ada, sehingga dengan adanya RZ2P3K ini diharapkan pengambil kebijakan di kabupaten kota sudah bisa menerapkan sehubungan dengan distribusi ataupun hal-hal yang dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini secara virtual lewat Zoom meeting serta hadirin sekalian Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Di mana ada lebar poligon assessment nanti akan dicek kembali. Next. Alur migrasi paus ini bermigrasi di sekitar perairan Provinsi Papua di bagian utara.